Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya hadir di pertemuan yang kedua. Sebagaimana yang telah saya janjikan, bahwa pertemuan yang kedua ini saya akan mulai menjelaskan tentang pokok bahasan yang sudah saya sampaikan di pertemuan pengantar kuliah yang pertama. Dan pada pertemuan yang kedua ini, kawan-kawan sekalian, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu manusia dan kebudayaan. Dalam mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar ini, tentu saja manusia dan budaya adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena budaya itu diciptakan manusia, dan adanya budaya itu ya karena adanya manusia. Jadi manusialah yang menciptakan kebudayaan. Jadi budaya itu adanya hanya pada manusia. Tidak ada budaya terhadap hewan, tidak ada budaya di dalam binatang. Jadi budaya itu adanya pada manusia. Kawan-kawan sekalian, pertama sekali kita akan menjelaskan tentang pengertian budaya. Budaya itu adalah bentuk jama dari kata budi dan daya, yang artinya adalah cinta, karsa, dan rasa. Cinta itu tentu saja adalah kecintaan kita terhadap sesuatu, kecintaan manusia terhadap sesuatu yang dia sukai dan dia senangi. Sedangkan karsa itu adalah kehendak atau tekad, kehendak kita untuk hidup bahagia, hidup dalam kerangka yang ideal. Itu adalah karsa atau kehendak kita. Dan rasa itu adalah bagaimana rasa kita ketika kita merasakan sesuatu, baik ketika kita bahagia, ketika kita menderita, dan ketika kita dalam merasakan sesuatu, baik yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif. Nah, budaya itu berasal dari bahasa Sangsekerta, budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Nah, inilah kawan-kawan sekalian penjelasan tentang kebudayaan dari sisi menurut bahasa. Bagaimana menurut Kunchoro-Ningrat tentang perwujudan kebudayaan itu? Kunchoro-Ningrat mengemukakan bahwa kebudayaan itu dibagi atau digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Jadi itu menurut Kunchoro-Ningrat. Yang pertama, wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan. Jadi macam-macam ide, gagasan, kemudian nilai-nilai. Nilai itu nilai baik, nilai buruk, nilai indah dan tidak indah, kemudian norma, aturan. Contohnya misalnya adat, itu adalah budaya. Kemudian yang kedua, menurut Kunchoro-Ningrat, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, sistem sosial. Jadi ini menurut Kunchoro-Ningrat. Yang kedua, budaya itu wujudnya adalah berupa aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam masyarakat. Misalnya perilaku, atau bahasa, perilaku manusia sehari-hari, kawan-kawan sekalian,
perilaku itu tentu saja perilaku baik, perilaku buruk ya. Kemudian bahasa, ada bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa bahasa Aceh, bahasa Bugis dan lain-lain. Itu adalah perilaku manusia sehari-hari dalam masyarakat, dan itu adalah wujud budaya. Yang ketiga, menurut John Ringat, wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia. Nah, ini mungkin lebih kepada hasil budaya yang dilakukan atau diperbuat oleh manusia berupa hasil karya, kebudayaan fisik ya. Misalnya gedung-gedung yang menjulang tinggi, kemudian pesawat terbang gitu ya. Kemudian juga berupa seni-seni lukisan ya, kaligrafi dan lain-lain. Itu adalah karya yang dibuat oleh manusia yang sifatnya fisik ya, yang sifatnya itu kebendaan, bisa dilihat. Itu adalah wujud dari kebudayaan menurut Kunchoro Ningrat. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, apa sih substansi? Kita besarkan dikit. Substansi atau isi utama dari budaya. Yang pertama adalah sistem pengetahuan. Jadi sistem pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman dalam kehidupan sosial. Jadi pengetahuan itu didapat melalui pendidikan, atau melalui penduduk, atau melalui petunjuk yang bersifat simbolis yang sering disebut dengan komunikasi simbolis. Jadi pengetahuan itu, kawan-kawan sekalian, tentu saja didapat melalui pendidikan dan melalui komunikasi. Ini yang pertama. Yang kedua, isi utama dari budaya itu adalah nilai. Nilai itu sesuatu yang baik, yang selalu diinginkan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat ya. Jadi nilai itu adalah ukuran ya. Tentu saja nilai di sini adalah nilai yang berkaitan dengan sesuatu yang baik ya, yang dianggap baik oleh masyarakat, oleh anggota masyarakat. Yang ketiga, isi budaya itu adalah pandangan hidup. Apa sih pandangan hidup? Pandangan hidup itu adalah pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat dalam menjawab atau mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Di dalamnya terkandung konsep nilai kehidupan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Nah, kalau kita berbicara tentang pandangan hidup bangsa, tentu saja pandangan hidup bangsa kita adalah Pancasila, karena Pancasila itu adalah sebagai dasar negara dan di dalamnya ada nilai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa kita. Apa yang dicita-citakan oleh bangsa kita itu tentu saja adalah sebagai sebuah bangsa yang sejahtera, adil dan makmur seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu yang disebut dengan tujuan negara. Jadi tujuan negara kita adalah diantaranya mensejahterakan masyarakatnya, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang berikutnya, substansi dari budaya itu, kawan-kawan sekalian, adalah kepercayaan. Kepercayaan itu adalah tentu saja tentang keyakinan kita terhadap sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau kita misalnya mempercayai bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu tentang kekuatan gaib,
tentang hal-hal yang sifatnya gaib itu adalah sebagai sebuah kepercayaan, dan itu tentu saja termasuk dalam substansi budaya. Yang berikutnya, kawan-kawan sekalian, substansi budaya itu adalah persepsi. Persepsi adalah suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan. Jadi persepsi itu ya kata sederhananya adalah tentang anggapan kita sebagai manusia, ya, sebagai titik tolak pemikiran yang merupakan perangkat kata-kata untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan. Berikutnya, substansi budaya itu adalah etos kebudayaan. Bagaimana kebiasaan kita selaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik tingkah laku maupun adat istiadat. Nah, itu adalah merupakan etos kebudayaan, ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, sifat kebudayaan, sifat-sifat budaya. Sifat hakiki dari kebudayaan itu yang pertama adalah budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Nah, saya kira ini sudah jelas, ya. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa budaya itu adalah budaya manusia. Budaya itu diciptakan oleh manusia, dan manusialah yang berbudaya. Tidak ada hewan berbudaya, tidak ada makhluk lain berbudaya, ya, non manusia. Jadi yang berbudaya itu adalah manusia, sehingga budaya terwujud dan tersalurkan itu karena perilaku manusia, bukan perilaku hewan. Yang kedua, budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Jadi, kawan-kawan sekalian, budaya itu sudah ada sejak zaman dahulu sebelum kita lahir. Tentu saja ini adalah budaya orang-orang terdahulu, ya, dan berlaku terus-menerus seiring dengan eksistensi manusia di muka bumi. Kemudian yang berikutnya, budaya diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Jadi budaya itu ya dilaksanakan, dilakukan seperti tadi dari awal. Budaya itu cipta, rasa, dan karsa. Dan cipta, rasa, dan karsa itu ada dalam tingkah laku manusia. Kemudian berikutnya, budaya mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima, ditolak, tindakan yang dilarang atau diizinkan. Nah, ini budaya. Jadi kawan-kawan sekalian, budaya itu ya di dalamnya itu ada kewajiban, ya, kewajiban. Jadi kalau manusia punya kewajiban, ya, kewajiban terhadap aturan hukum, terhadap sebuah norma hukum dalam masyarakat, nah yang harus dilakukan itu adalah sebagai sebuah kewajiban, dan itu adalah salah satu sifat budaya. Kemudian juga tindakan yang diterima, misalnya bagaimana seseorang dalam sebuah masyarakat perilakunya atau akhlaknya tidak sesuai dengan yang biasa berlaku di masyarakat dari sisi akhlak, sopan santun. Misalnya ada orang yang perilakunya mencuri, ya, atau mengambil barang orang lain. Nah, itu sudah pasti
tindakannya itu tidak bisa diterima alias ditolak oleh masyarakat. Walaupun itu adalah bagian dari perilaku atau budaya yang dilakukan oleh orang-orang yang berperilaku demikian, yang misalnya pekerjaannya hanya mencuri dan menyolong ya. Berikutnya kawan-kawan sekalian, budaya mencakup aturan yang berisikan sebentar ini sama tadi ya, kewajiban, tindakan yang diterima ditolak, tindakan yang dilarang atau diizinkan. Nah, tindakan yang dilarang itu saya kira apa saja tindakan yang dilarang oleh aturan, oleh hukum ya, atau dibolehkan. Nah, itu adalah bagian dari budaya. Yang dilarang itu seperti membunuh ya, berzina dan lain-lain. Yang diizinkan itu tentu saja adalah yang dibolehkan oleh aturan-aturan yang ada, misalnya melakukan hubungan jual beli, interaksi sosial ya, melakukan hubungan yang sifatnya muamalah yang dibolehkan. Nah, itu bagian dari budaya. Tentu saja itu berarti diizinkan atau dibolehkan ya. Ntar kawan-kawan. Sebentar ya, saya ada yang SMS dulu nih. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah unsur pokok kebudayaan menurut Bronislaw Malinowski ya. Ini adalah ahli budaya orang barat. Yang pertama adalah unsur pokok kebudayaan itu adalah sistem norma. Ya, sistem norma itu adalah sistem yang menyangkut aturan-aturan. Jadi aturan apa saja yang berlaku pada masyarakat kita, pada manusia ya, itu adalah salah satu unsur pokok kebudayaan. Yang kedua, organisasi ekonomi. Apa organisasi ekonomi itu? Organisasi ekonomi itu adalah organisasi-organisasi atau kumpulan-kumpulan yang bergerak di bidang ekonomi. Misalnya organisasi kadin ya, atau misalnya juga koperasi ya, atau juga ya pokoknya yang sifatnya organisasi-organisasi pemberdayaan ekonomi itu kan banyak ya, termasuk lembaga keuangan mikro syariah, kemudian bank mini ya, yang pengelolaannya misalnya di pesantren-pesantren. Nah, itu adalah organisasi ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah alat-alat dan lembaga pendidikan. Apa itu alat-alat dan lembaga pendidikan? Itu misalnya sekolah, yayasan, atau lembaga-lembaga pendidikan ya. Itu adalah termasuk unsur pokok kebudayaan, karena disitulah kemudian ada interaksi, ada tingkah laku, ada perilaku manusia yang itu adalah termasuk ke dalam kebudayaan. Yang keempat adalah organisasi kekuatan. Apa organisasi kekuatan? Tentu saja organisasi kekuatan ini adalah organisasi yang ada dalam masyarakat kita seperti Ormas dan lain sebagainya, NU, Muhammadiyah, ya, MUI dan lain-lain. Itu adalah organisasi kekuatan ya, organisasi penyokong
kehidupan bermasyarakat. Kawan-kawan sekalian, mohon maaf, kita sebentar dulu, ada WA masuk nih yang harus saya baca. Kawan-kawan sekalian, berikutnya menyebut unsur pokok kebudayaan adalah, sebentar, ini ahli yang bernama Melville J. Herkovitz, ya. Dia menyebut unsur pokok kebudayaan itu ada, yang pertama adalah alat-alat teknologi. Alat teknologi itu mulai dari zaman dahulu sampai sekarang tentu saja terjadi perkembangan yang cukup luar biasa, baik alat-alat pertanian maupun alat-alat teknologi lainnya. Dulu itu untuk bertani misalnya hanya dengan pacul, ya, mencangkul begitu. Terus berkembang traktor dan lain-lain, kemudian mesin giling padi dan lain-lain yang setiap waktu itu berubah-ubah, dan itu adalah termasuk dari perilaku manusia dalam menghasilkan kebudayaan. Yang kedua adalah sistem ekonomi, ya, tentu saja sistem ekonomi itu bagaimana orang berbisnis, bagaimana orang usaha, bagaimana orang berdagang. Dari waktu ke waktu terjadi perubahan-perubahan sistem, ya. Dulu itu misalnya hanya dengan barter, alat tukar, ya. Kemudian mulai pakai alat tukar seperti uang. Lalu kemudian sistem perdagangannya sekarang itu melalui online dan lain-lain. Itu adalah sistem ekonomi, ya. Yang berikutnya unsur pokok budaya itu keluarga. Keluarga, saudara-saudara sekalian, disitulah sebagai tempat awal untuk melakukan interaksi sosial antara orang tua dan anak, ya, dengan cucu dan lain-lain, dan itu membentuk sebuah kebudayaan. Yang keempat adalah unsur pokok kebudayaan itu menurut Melville J. Herkovitz adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik dalam sistem ketatanegaraan kita itu tentu saja di dalamnya ada unsur pokok kebudayaan, karena di dalamnya itu ada interaksi sosial, ya. Ada juga bahkan perilaku-perilaku yang tidak baik seperti korupsi dan lain-lain. Tentu saja itu adalah budaya yang negatif, alias tidak boleh dilakukan. Berikutnya, sistem kebudayaan suatu daerah akan menghasilkan jenis-jenis kebudayaan yang berbeda dan dapat dikelompokkan menjadi, yang pertama kebudayaan material, yang kedua kebudayaan non material. Kebudayaan material itu adalah kebudayaan yang sifatnya fisik, ya, ada wujudnya, tadi seperti seni kaligrafi, seni patung, ya, ada gedung-gedung yang menjulang tinggi, ya, gedung perguruan tinggi Latan Samasiro ini yang tentu saja dianggap oleh kita indah dipandang, ya, itu adalah sebagai sebuah hasil budaya yang sifatnya material, terlihat bentuknya. Yang kedua kebudayaan non material, ini misalnya wujudnya adalah berupa kebiasaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jadi non material ini bentuknya tidak terlihat, gitu ya. Misalnya dalam wujud seni, ya, puisi, nyanyian-nyanyian, gitu, itu adalah juga
budaya tapi bentuknya tidak ada, tidak terlihat, tetapi dapat dinikmati, dapat kita rasakan gitu. Berikutnya kawan-kawan sekalian, kebudayaan dilihat dari dimensi wujudnya. Ada sistem budaya, ada sistem sosial, dan ada sistem kebendaan. Terwujudnya suatu kebudayaan adalah sebagai hasil interaksi antara manusia dengan isi alam raya ini. Nah, ini maksudnya kebudayaan ini ada karena perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya dan interaksi dengan isi alam raya ini. Kalau kita berkebun, kemudian bertani, menanam pohon-pohonan di kebun, kemudian menanam padi di sawah, di situ pasti menimbulkan kebudayaan. Apa kebudayaannya? Misalnya akan ada sebuah tradisi kapan kita harus memulai bercocok tanam, ya. Kapan kita harus mulai mulai mencangkul di sawah dan lain-lain. Itu pasti ada kebiasaan-kebiasaan dilakukan secara turun-temurun, walaupun dalam kebudayaan manusia modern tentu saja proses bercocok tanam, proses bertani itu paling tidak selalu dikaitkan mungkin dengan iklim, ya. Kalau dulu ya bertani itu ada hitung-hitungannya, ada tradisinya, mulainya hari apa, bulan apa, ya. Padahal itu juga kalau dikaji pasti itu punya kaitan dengan iklim dan musim yang ada. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan akal, inteligensia, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, fantasi, dan perilaku. Ini sudah jelas, ya, bahwa manusia itu punya akal, inteligensia, perilaku, kemauan, kehendak, keinginan, dan lain-lain. Berikutnya, apa sih peran kebudayaan itu? Kebudayaan berperan sebagai pedoman antara manusia atau kelompoknya. Jadi kalau kita dalam sebuah masyarakat, ya, melakukan interaksi sosial, nah itu pasti pedomannya adalah budaya yang ada pada masyarakat itu. Kalau misalnya dalam contoh kecil aja, ada orang meninggal dunia, itu dalam masyarakat di kampung-kampung itu ada sebuah tradisi, pasti mereka takziah gitu kan. Ibu-ibu pagi-pagi sudah takziah, kemudian bapak-bapaknya datang ke kuburan untuk menyiapkan penggalian kuburan, ya, menyiapkan proses penguburan, ya. Tapi itu di beberapa tempat itu ada sebuah tradisi datang gitu takziah tanpa dikomandoi, dan dia memberikan sesuatu untuk membantu kebutuhan-kebutuhan yang ada pada keluarga orang yang meninggal itu. Dia memberikan berupa materi gitu, ya, berupa tenaga dan lain-lain. Itu adalah sebagai sebuah kebudayaan. Yang kedua, budaya itu berperan sebagai wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan lain sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Jadi kebudayaan itu ya adalah sebagai sarana untuk menyalurkan perasaan kita, kemampuan kita, ya, sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Jadi kita ini dalam kehidupan sehari-hari diarahkan, dibimbing oleh sebuah budaya. Betul nggak? Saya kira betul, ya. Tanpa dibimbing oleh kebudayaan, oleh kebiasaan, maka kita arahnya itu tidak jelas. Tapi kalau kita misalnya dalam kehidupan di masyarakat, kemudian berinteraksi sosial, saling menolong, saling membantu gitu, ya, saling melengkapi, saling mengasihi, itu kan budaya gitu kan, budaya yang baik-baik.
itulah yang membimbing kita, budaya itulah yang membimbing dan mengarahkan kita dalam kehidupan. Yang berikutnya perannya pembeda manusia dan binatang. Ini sudah jelas ya, karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa budaya itu hanya ada pada manusia. Dalam binatang tidak ada budaya. Dan yang membedakan kita dengan binatang itu karena akal dan budinya. Karena binatang itu tidak punya akal dan budi ya. Binatang hanya punya apa istilahnya naluri ya. Kalau binatang itu kemudian menyeberang jalan raya atau di hadapan binatang kerbau itu ada pagar, itu binatang itu tidak mungkin menabrak pagar itu. Itu bukan karena akal binatang itu, tetapi karena nalurinya gitu ya. Berbeda dengan manusia, karena akalnya manusia mampu menciptakan pesawat, menciptakan gedung, menciptakan alat transportasi, menciptakan alat komunikasi, dan itu jauh lebih lebih berkualitas ketimbang misalnya tadi naluri yang ada dalam binatang ya. Karena manusia dengan hewan itu berbeda, karena manusia itu punya akal pikiran sedangkan binatang itu tidak. Itulah yang membedakan. Dalam ilmu mantik itu dikatakan al-hayawanun natik. Manusia itu juga sesungguhnya dalam ilmu mantik itu hewan, tapi hewannya adalah hewan yang berakal, gitu, punya akal. Kemudian berikutnya perannya petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku dalam pergaulan. Berikutnya perannya sebagai peraturan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Itu dipandu oleh budaya. Yang berikutnya sebagai modal dasar pembangunan. Jadi kebudayaan itu kawan-kawan sekalian juga dalam kerangka yang lebih besar adalah berperan sebagai modal dasar pembangunan. Jadi budaya-budaya yang ada pada bangsa kita tentu saja budaya-budaya tolong menolong, budaya saling mengisi, saling memberi, saling mengayomi, itu modal dasar untuk membangun bangsa ini. Bangsa ini bisa tercapai masyarakat yang adil dan makmur, yang maslahat bagi rakyatnya, yaitu modal dasarnya adalah budaya. Saudara-saudara sekalian, saya kira pertemuan kita yang kedua ini sampai di situ dulu ya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ke pembahasan yang lain tentang budaya, misalnya variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan lingkungan, kemudian juga pengadopsian budaya dan yang lain-lainnya, problematika kebudayaan, terus penyebab perubahan kebudayaan. Ini masih banyak akan kita jelaskan pada pertemuan yang ketiga. Saya kira itu. Kalau ada yang bertanya boleh di japri ke saya atau di grup. Terima kasih saudara-saudara sekalian, mahasiswa prodi akuntansi sore yang berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.